Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi seputar lahan fil qiraah. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kita mengetahui makna lahan fil qiraah itu sendiri. Jadi dalam ilmu tajwid, lahan fil qiraah mempunyai makna kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi lahan di sini mempunyai makna kesalahan, ya. Atas kesalahan yang seperti apa? Nanti akan ada dua kategori yang termasuk kesalahan dalam membaca Al-Quran, atau yang disebut dengan macam-macam lahan. Di sini ada dua macam lahan. Yang pertama yaitu lahan jali, dan yang kedua lahan khafi. Yang pertama yaitu lahan jali atau biasa disebut dengan kesalahan yang berat. Kenapa dikatakanlah kesalahan yang berat? Karena kesalahan ini berdampak pada teori bacaan, baik secara makna ataupun tidak, ya. Jadi lahan jali ini dikatakan kesalahan yang berat karena sampai merusak pada teori bacaan, baik secara makna ataupun tidak. Lahan jali ini biasanya meliputi kesalahan pada pengucapan kata ataupun harokat, ya. Nanti di halaman selanjutnya akan dipaparkan secara jelas. Yang kedua yaitu lahan khafi atau biasa disebut dengan kesalahan yang ringan. Kenapa ringan? Karena kesalahan ini berdampak pada bacaan saja, bukan secara makna. Jadi lahan khafi ini dinamakan kesalahan yang ringan karena berdampaknya itu pada bacaan, bukan secara makna. Lahan khafi ini biasanya meliputi kesalahan sesuai kaidah ilmu tajwid, ya, yang meliputi kaidah tajwid seperti ukuran mat, dengung jelasnya bacaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembagian lahan jali atau macam-macam lahan jali. Di sini ada 4 macam, yaitu pertama merubah harokat, ya. Contohnya pada lafaz an'amta, akan tetapi dibacanya dengan an'amtu. Nah, di sini sudah jelas, ya, merubah harokat. Berarti di sini termasuk kesalahan yang berat, ya, karena di samping itu merubah juga maknanya. Yang kedua, merubah huruf yang disukun menjadi berharokat, ya. Sini seperti contoh lam yalid, dibacanya lam yalidu. Ini termasuk juga lahan jali. Yang ketiga, merubah huruf atau mengganti huruf. Contoh seperti lafaz mahdzura, dibacanya mahzura. Di sini ada penggantian atau perubahan huruf, yakni dari huruf dzal berubah menjadi huruf dha. Ya. Yang terakhir yaitu menghilangkan atau menambah huruf. Contoh seperti lafaz na'budu, tapi dibacanya dengan na'budu, yaitu menambah huruf mad setelah huruf dal. Di sini bisa disimpulkan bahwa lahan jali itu seputar pengurangan, penambahan, atau perubahan pada huruf, harokat, ya, itu seputar lahan jali, ya, yakni biasanya perubahan, pengurangan, perubahan pada
huruf atau harokat. Itu lahan jali. Selanjutnya kita masuk pada lahan khafi, macam-macam lahan khafi. Yakni di sini saya mengambil referensi dalam kitab Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran. Di situ ada dua kategori. Yang mana pertama kategori kesalahan yang diketahui oleh banyak orang. Maksudnya di sini adalah seperti kaidah ilmu tajwid, seperti meninggalkan hukum dengung, jelas, ikhfa, hukum tarkik dan tafhim. Kategori yang kedua yaitu kesalahan yang emang diketahui hanya orang yang mempelajari ilmu tajwid atau ulama qiraah. Di dalam buku itu atau di dalam kitab itu disebutkan contohnya seperti menggetarkan huruf ro. Jadi ketika orang yang benar-benar mendalami ilmu qiraah atau ilmu tajwid pasti mengetahui getaran huruf ro yang sebenarnya, ya. Bisa membedakan getaran ro yang berlebihan dengan tidak. Selain itu juga ukuran mat antara menambah dan mengurangi. Ini kesalahan yang kedua yang diketahui oleh orang yang belajar ilmu tajwid ataupun ulama qiraah. Contohnya seperti ini, ya. Di sini ada lafaz anfusikum. Ya, di sini ada hukum ikhfa hakiki. Jadi bacanya samar, memberikan dengung juga dalam lafaz itu kira-kira 1 alif 2 harokat. Jadi bacanya anfusikum, ya. Jika ada yang membaca dengan lafaz dengan ukuran anfusikum, jadi itu belum memberikan ukuran dengung yang sempurna, maka itu termasuk lahan khafi. Itu kurang sesuai, ya. Terus yang kedua, contoh seperti su'ul azab. Di sini ada hukum bacaan mat wajib muttasil, yakni kita memberikan panjangnya 5 harokat atau 2,5 alif. Jadi bacanya su'ul azab. Jika ada yang membaca dengan su'ul azab, maka itu termasuk lahan khafi. Terus yang terakhir, wanajan. Ya, di sini ada bacaan mat lazim kilmi mutsaqqal, ya. Jika ada yang membaca dengan wanajan, nah, belum memberikan ukuran mat yang sesuai dan juga belum mentasydidkan. Nah, ini udah ada 2 kesalahan, belum memberikan ukuran mat dan juga belum mentasydidkan. Nah, ini dinamakan kesalahan khafi, ya. Selain itu, jika ada hukum tafhim dan tarkik seperti lafaz mirsada, seharusnya dibaca tafhim, akan tetapi ada yang membaca mirsada. Nah, itu termasuk juga kesalahan yang ringan, lahan khafi. Ini beberapa macam kesalahan lahan khafi. Jadi kalau lahan khafi itu seputar kesalahan dalam ilmu tajwid, ya. Selanjutnya kita masuk pada hukum lahan jali atau lahan khafi. Jadi bagaimana jika ada yang membacanya seperti itu? Jika ada yang sudah belajar akan tetapi masih juga salah, itu bagaimana? Ulama sepakat jika membacanya secara sengaja, ya, maksudnya ketika dia sudah tahu hukumnya, tapi dia sengaja tidak menerapkan bacaannya atau tidak menerapkan hukumnya, maka berdosa ataupun haram, ya. Akan tetapi jika ada uzur lupa, maka tidak berdosa. Di sini juga jika ada yang sudah belajar akan tetapi masih juga belum paham dan masih kesulitan untuk mempraktekkan, nah itu semuanya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha.
dan tidak berputus asa. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Ya. Di sini lahan itu dibagi menjadi dua, ya lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali itu kesalahan yang berat. Karena apa? Karena kesalahannya itu sampai pada teori bacaan, baik secara makna ataupun tidak. Dan kesalahan ini biasanya meliputi mengurangi, menambah, merubah pada huruf, kata, ataupun harokat. Nah, ini lahan jali. Sedangkan jika lahan khafi, itu kesalahan yang ringan, ya, ini biasanya kesalahannya ini masuk pada kesalahan bacaan, akan tetapi tidak secara makna, ya. Ini meliputi kesalahan seputar penerapan ilmu tajwid seperti gunnah, ukuran mat, bacaan dengung dan jelas, dan juga tafhim tarkik. Nah, setelah itu hukum lahan jali dan lahan khafi, ulama sepakat bahwa jika membacanya secara sengaja, yang tadi sudah saya paparkan ketika dia sudah belajar, akan tetapi sengaja tidak menerapkan bacaannya atau hukumnya, maka hukumnya berdosa ataupun haram. Sedangkan ketika dia lupa, ada uzur lupa, maka tidak berdosa. Dan jika dia sudah berusaha terus-menerus akan tetapi masih juga belum bisa dan belum paham, maka semuanya itu kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang terpenting adalah usaha kita, kita sungguh-sungguh ataupun tidak. Baiklah, alhamdulillah, pembahasan kali ini kita selesai. Semoga apa yang kita pelajari bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.